pertama kali tampil bersama Adi Bing Slamet 25 Maret lalu. Berikut salah satu video parodi yang bisa mengundang gelak tawa itu. Buktikan kawan-kawan, ini senjata kamu kan? Begitu? Demi Tuhan! Hartamu akan habis. Demi Tuhan! Kamu sudah menghancurkan hidup saya, kamu sudah menghabiskan harta saya, menghancurkan keluarga saya, mengambil ponakan saya. Dan tidak ada keluargamu akan hancur seperti kamu menghancurkan saya. Hartamu akan habis. Demi Tuhan! Video ini bisa menimbulkan berbagai tafsir. Pertama, harus diakui sang pembuat video cukup kreatif untuk menanggapi suatu peristiwa heboh di luar apa yang dilakukan banyak orang. Sebab di saat banyak orang mengumpat, sang peracik video ini justru mengubah angkara murka Arya sebagai bahan lelucon yang mengundang gelak tawa. Lantas apa tanggapan saat Arya melihat video tersebut? Saya emang udah lihat ya, di situ ada dua video yang sangat dahsyat bagi saya ya. Di situ ada Arya Wiguna Demi Tuhan sama Arya Wiguna Jebakan Subur Remix ya. Itu keren sekali ya. Terima kasih kepada Mas Gali Pratama, lalu juga kepada Mas Mardial ya, kalau nggak salah Mas Mardial. Itu keren banget. Saya nonton berulang-ulang kali. Bahkan saya sangat ibaratnya kagum ya. Itu dalam 3 hari viewernya sampai hampir 500.000. Nanti jangan-jangan ini video bisa jadi terheboh se-Indonesia. Kalau perlu ayo kita kalahkan Gangnam Style yuk, gitu se-Indonesia, ayo bergabung supaya nonton video ini kita kalahkan, bahwa Indonesia mampu kalau bersatu. Seolah punya daya hipnotis, video ini pun menyedot perhatian para peselancar di dunia maya. Dalam tempo singkat, video parodi ini sudah dilihat 31.000 viewers. Tidak hanya mencuri perhatian para pengunjung dunia maya, video ini juga menginspirasi suburnya video parodi Arya Wiguna. Satu di antaranya dilakoni 3 pemuda seperti tampak berikut ini. Subur, saya tahu nama kamu siapa. Kusnan, Kusnanu, Fungku, Subur alias Irang. Lihat muka saya. Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Sabar. Pasukan kamu sudah saya ambil semua. Demi Tuhan! Demi Tuhan! Kalau saya punya uang kayaknya bisa dibikin sayembara nih. Mana yang bikin paling terkeren gitu. Kalau perlu bikin yang pakai visual effect gitu ya. Kita lomba mana sebagus mungkin untuk membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu mampu membuat hal-hal yang kreatif. Layaknya menggarap sebuah film pendek, perkataan Arya saat meluapkan amarahnya dihafal para pelakon parodi. Tak pelak, figur Arya menjadi semakin terkenal. Adi Bing Slamet rekan seperjuangan Arya bahkan menganggap video ini sebagai ganjaran atas perjuangan Arya. Tapi tidakkah Arya tersinggung ekspresi kemarahannya dijadikan lelucon? Awalnya saya nggak nyangka sama sekali ya, kan awalnya muncul dari video-video itu parodi. Waktu parodi muncul aja bagi saya udah lucu gitu. Dia, woi udah lucu nih orang-orang pada ibaratnya bikin parodi. Tapi semua masyarakat pasti ada juga yang memang sih membela saya, katanya kasihan loh Mas Arya itu dibikin begini, dia kan tersinggung, dia marah. Untuk masyarakat Indonesia sekali lagi saya tidak tersinggung sama sekali, saya malah senang, malah ketawa. Arya itu mungkin kan dulu udah hancur-hancuran dia. Ya, udah nggak dianggap sama manusia deh istilahnya. Hancur-hancuran dia benar. Miskin, dia sakit, dia luka habis hatinya. Ya Allah ngangkat lagi derajatnya orang ini dengan tidur di emperan dengan ya, cara benar-benar. dengan cara
Nauzubillah Iya, min dia dzalik. punya apa? Marah-marahnya jadi ngetren. Demi Tuhan! Pada akhirnya tersisa satu pertanyaan kritis. Apakah video semacam ini hanya lelucon belaka yang patut ditertawakan? Jika dilihat dengan kacamata serius, video parodi Arya Wiguna yang diberi judul Demi Tuhan ini mestinya membuat pesan khusus dan bahkan cukup dalam. Pesan itu tidak lain berkaitan dengan sumpah, bahwa sumpah demi nama Allah bukanlah sekedar ekspresi amarah belaka. Sebaliknya, sumpah yang menyertakan nama Allah punya dampak yang luar biasa. Hal itu tidak bisa dilihat dari efek berupa potongan-potongan adegan film tentang kiamat seperti diramu pada bagian akhir video parodi tersebut. Demi Tuhan! Demi Tuhan! Itu juga bisa juga ada semacam bentuk pelecehan ya. Itu bisa. Jadi kan anak-anak sekarang ini kan pinter-pinter, jadi berpendapat bisa juga. Jadi daripada bingung mikirin perseteruannya Mas Adi sama Yang Subur sama Mas Arya ini, daripada pusing, dia nggak nanggapin secara serius, dianggap itu hal-hal semacam dianggap rekayasa semua. Perseteruan yang tidak kunjung usai antara Adi Bing Slamet dan mantan guru spiritualnya Yang Subur nampaknya telah memicu kreativitas dari beberapa pihak untuk berkarya. Anggara murka yang ada seakan sirna dan terganti dengan gelak tawa. Benarkah keberadaan video parodi ini merupakan kritik dan sindiran terhadap fenomena yang ada? Bersama saya Meisya Siregar, ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Insert Investigasi. Layaknya isu konflik guru dengan mantan murid yang terus berkembang, video parodi ini pun semakin banyak disinggahi oleh para peselancar dunia maya. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak Yang Subur? Unsur mistik dan tahayul mungkin masih menjadi primadona. Namun tampaknya seiring kasus yang berlarut-larut dan tak kunjung usai, masyarakat mulai antipati terhadap sesuatu yang terkait dengan problema Adi dengan Yang Subur. Tidak semua pihak melihat video parodi Arya Wiguna dengan kacamata kuda. Benar bahwa lewat video parodi ini sosok Arya semakin populer. Namun komedian Gogon justru menangkap ada satu kritik dan sindiran yang tajam terhadap Arya dalam video ini. Lantas apakah yang akan dilakukan Gogon jika dirinya yang menjadi objek parodi seperti yang kini dialami Arya Wiguna? Kalau saya ditiru gitu, saya malah akan sadar diri kalau saya. Ternyata saya ini kemarin karena ya itu tadi, kalau orang pada saat emosi itu mesti kehilangan 40% dari kesadarannya. Saya tidak nyangkut siapa-siapa. Seandainya yang terjadi itu saya akan introspeksi. Mungkin aku terlalu berlebihan. Ya bukan sekedar memalukan gitu loh. Ya kan harusnya Adi maupun Arya itu menyadari bahwa apa yang dia sampaikan itu didengar orang banyak dan disaksikan oleh orang banyak gitu loh. Ya. Nah, itu kan jelas berimbas. Banyak menggunakan cara-cara yang memang tidak ilmiah gitu loh, tidak lebih mengedepankan masyarakat untuk sadar dan taat terhadap persoalan hukum. Sebagai sosok yang kerap tampil membela Subur, wajar jika Gogon dan Muanas melihat video ini sebagai satu sindiran keras buat Arya. Tapi penilaian miring sekaligus kritis juga datang dari Sarafi dan Sinta Bahir. Walau video tersebut terlihat lucu, Sarafi mengaku tidak suka pada apa yang dipertontonkan di dalamnya. Hal senada juga dilontarkan oleh Sinta Bahir. Demi Tuhan! Demi Tuhan!
walaupun dibuatnya kayak lucu-lucuan atau apa, bagi saya itu termasuk kategori bullying ya. Iya. Kategori bullying, walaupun mau dibikinnya kayak lucu-lucuan atau karikatur atau apa gitu, karena orang yang sedang dalam bermasalah itu kan berarti yang sedang dalam musibah, orang lain nggak akan bisa ngerasakan, hanya melihat dari kulitnya saja gitu. Jadi kalau saya pribadi ya kurang suka gitu. Ya dari Mas Arya mungkin marah-marah karena dia merasa menjadi korbannya. Tapi sebenarnya nggak bagus juga ya, karena TV itu kan ditonton oleh semua kalangan masyarakat, entah itu dari anak kecil, orang tua, ya kan. Sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu harus emosi. Entah karena merasa tersindir oleh video parodi tentang dirinya yang dibuat dalam berbagai versi, Arya pun terlihat mengubah gaya bicaranya. Lelaki yang dulu tampil dengan gaya bicara meledak-ledak, kini mulai bicara dengan nada datar dan raut wajah dingin. Terlepas dari perubahan ekspresi Arya dalam realita, sosiolog JF Warrow menilai video parodi Arya Wiguna versus Eyang Subur adalah kritik terhadap masyarakat yang masih mempercayai tahyul dan mistik. Nah, yang parodi ini memang melihat pada mereka yang kritikal ini, tidak mau langsung mengontrol mereka yang kreatif ini, agar supaya masyarakat yang bagian yang kita sebutkan mass society itu atau sadar bahwa jangan Anda terjebak dengan hal-hal seperti begini, ya kan? Karena hal ini kan sudah lama. Kalau di Amerika itu mereka udah tahu, karena mereka udah masyarakat rasional, ya kan, sehingga mereka menganggap yang gypsy yang suka meramal itu mereka juga cari duit, kayak kan. Jangan-jangan cari populer, ya kan. Dan kenyataan banyak mereka yang menjadi penasehat spiritual dan menjadi penasehat religius itu butuhnya juga duit. Ini lebih karena persoalannya ini nggak selesai-selesai, sehingga ini banyak yang memanfaatkan momen-momen kayak begitu ya, dari ya mungkin dilihat aja. Mungkin nanti suatu saat berapa hari nanti mesti ada sinetron yang model-model kayak begitu. Mungkin bisa juga dibikin sinetron nanti, salah satu produk-produk dari dari PH yang bikin sinetron, bisa ceritanya itu, perseteruannya itu bisa diganti nama-namanya. Menurut JF Warrow, parodi sebenarnya sama dengan pantun dalam masyarakat tradisional yang biasanya dipakai untuk menyindir orang yang berbuat salah. Sementara itu, tidak semua masyarakat tertarik untuk melihat video parodi Arya Wiguna yang sedang menggoyang dunia maya. Berlarut-larutnya pertikaian Adi versus Eyang Subur membuat sebagian masyarakat jengah dan bahkan alergi dengan berbagai hal yang bertalian dengan konflik Adi Subur, termasuk video parodi Arya Wiguna. Bosanin, beritanya itu aja. Gitu. Tapi waktu dia belum keluar aja tuh gue udah bingung, siapa sih nih orang gitu loh, heboh banget gitu kan. Ya udah itu aja. Tapi ya, kalau kata gue udah terlalu sih kayaknya, udah nggak pantas disiarin banget berlebihan. Di kampung kalau ada orang buat kesalahan zaman dulu dipantunin ya, sekarang kan tidak ada lagi kan, ya kan. Jadi ada seseorang yang memangnya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat, dipantunin sehingga yang bersangkutan secara tidak langsung kena. Kamu sudah menghancurkan hidup saya, kamu sudah menghabiskan harta saya, menghancurkan keluarga saya, mengambil ponakan saya. Kamu kira? Sekarang kamu sudah kosong. Silakan minta bantuan ke pasukan kamu. Sudah tidak ada. Keluargamu akan hancur seperti kamu menghancurkan saya. Hartamu akan habis.
Benarkah saat murid Eyang Subur belum terpecah seperti sekarang, mereka rutin menyanyikan lagu khusus untuk menyanjung dan mengagung-agungkan sosok sang guru? Kisah selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Untuk itu tetap di sini di Insert Investigasi. Semakin panjang kisruh yang bergulir, maka semakin banyak pula fakta yang terkuak ke ruang publik. Setelah video amarah Arya Wiguna, saat ini pun muncul video paduan suara Persatuan Artis Eyang Subur atau PAESindo. Dalam video ini, para artis asuhan Eyang Subur dengan penuh semangat menyanyikan himne yang berisi puja-puji terhadap sosok sang guru. Tidak terkecuali Adi Bing Slamet dan Ibu Subangun. Semakin keras benturan yang terjadi antara Eyang Subur dengan Adi Bing Slamet CS, semakin banyak pula fakta yang mencuat ke ruang publik. Selain video parodi tentang kemarahan Arya Wiguna, kini beredar pula video paduan suara Persatuan Artis Eyang Subur Indonesia alias PAESindo. Video yang direkam dalam sebuah acara di daerah Lampung ini memperlihatkan para artis asuhan Eyang Subur menyanyikan lagu himne puja-puji kepada sang Eyang. Tidak ketinggalan Adi Bing Slamet dan Ten Zara Zain yang kini berseteru dengan bekas guru spiritual mereka juga tampil dengan penuh semangat menyanyikan lagu pujian kepada Eyang Subur. Enggak tahu saya ya, waktu itu ada yang ngarang, dia suruh bikin. Siapa sih yang ngarang waktu itu? Enggak tahu. Dia suruh ngarang, jadi mengagungkan dia gitu. Pokoknya cita-cita dia mah, waduh, setinggi langit. Setinggi langit, pengen jadi artis ya, pengen jadi penyanyi, sampai bikin video klip. Ya. Dia terkenal, tapi karena dia bilang nanti Eyang itu terkenal di se-Indonesia nih, di seluruh dunia, demi Allah. Pohon-pohonan tidur. Sampai bilang begitu, ya benar kan dia terkenal sekarang. Himne yang dinyanyikan dengan penuh semangat ini menggambarkan betapa sosok Eyang Subur disanjung laksana seorang raja. Dan himne ini juga tampaknya menjadi lagu wajib yang harus dihafal oleh semua artis dan para pengikut Eyang Subur di masa sang guru berjaya. Jangan heran, meski kini diliput kebencian terhadap Eyang Subur, syair lagu tersebut masih melekat dalam ingatan Arya Wiguna. Pokoknya gitu deh, kami semua cucu-cucu Eyang bekerja, berkarya dan mengabdi. Kami semua cucu-cucu Eyang bekerja, berkarya dan mengabdi. Tiada ada beda suku atau agama, kita semua tetap sama. Dengan restu Eyang kita satu saudara, keluarga besar PAESindo, PAESindo. Gitu, apa siapa gua? Lebih dari sekedar lagu, himne yang konon diberi judul Anak Cucu Eyang Subur itu menjadi satu dari sekian banyak ekspresi betapa romantisnya hubungan Adi Bing Slamet CS dengan Eyang Subur dulu. Dan tidak bisa dipungkiri, kemesraan dan kehangatan hubungan itulah yang membuat Adi betah berada di bawah bayang-bayang Eyang Subur selama hampir 17 tahun. Ya kenapa saya juga lama di sana ya, karena saya berpikiran dulunya tuh mereka tuh bagian dari keluarga saya. Makanya sayanya yang stupid kadang-kadang ya, kok lo pikirannya tuh baik banget sih gitu lah ya, pada saat itu menganggap mereka tuh keluarga kedua lo ya, gitu lah kasarnya nih. Jadi ya begitu, jadi sampai lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, karena saya tuh memang kepengen semua tuh
jadi teman, jadi saudara intinya.